Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga Pak Arif dan adik-adik semuanya kita masih mampu dan bisa untuk melanjutkan pembelajaran kita. Adapun pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang ikhlas dan mohon pertolongan. Untuk tawadhu kemarin sudah disampaikan minggu kemarin. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ikhlas dan mohon pertolongan. Namun sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Pak Arif harapkan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pula yang belajarnya diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman. Kemudian lanjut ke materi. Sekarang yang dibahas pertama yaitu tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, di sini. Ikhlas menurut bahasa ada dua di sini, ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Ikhlas menurut bahasa artinya murni, bersih atau jernih dan tidak tercampur dengan sesuatu. Itu secara bahasa. Ibarat susu murni, kalau sudah dicampuri dengan pewarna atau perasa yang lain maka sudah tidak murni lagi. Maka itu makna atau arti ikhlas secara bahasa. Adapun ikhlas secara istilah adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika adik-adik semuanya mengerjakan suatu perbuatan atau suatu ibadah atau suatu perintah, kemudian niatnya bukan kepada Allah atau niatnya kepada Allah dan supaya dilihat oleh orang lain, maka itu bukan ikhlas. Kenapa? Karena sudah ada orang lain, sudah ada tujuan yang lain selain tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian niatnya itu sudah tidak ikhlas, perbuatannya itu tidak ikhlas, bukan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi supaya mungkin dilihat orang, supaya dipuji oleh orang. Nah, maka ketika itu terjadi, maka itu sudah tidak disebut keikhlasan lagi, tetapi riya, yaitu pengen dipuji. Kalau ikhlas, dia tidak peduli orang mau berkata apa, yang penting perbuatan atau apa yang dia lakukan semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita membantu orang tua, niat kita membantu orang tua lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin karena orang tua yang melahirkan kita, maka kita membantu orang tua dengan apa yang kita bisa, membersihkan tempat tidur atau mencuci bekas piring, bekas kita makan. Niat kita membantu orang tua karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbuah pahala, akan bernilai pahala. Tetapi kalau apa yang kita lakukan mungkin membantu orang tua supaya dikasih uang jajan, nah itu sudah bukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu karena ada sesuatu di balik itu, ya mungkin supaya dikasih uang jajan. Kemudian di sini dalil tentang berperilaku ikhlas. Di sini hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3140 yang disahihkan oleh Imam Albani, yang berbunyi innallaha la yuqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa mutaghi bi wajhu. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya dan semata-mata hanya mencari keridhaan Allah dengan amalan tersebut. Maka di sini dipertegas. Nah, coba diperhatikan baik-baik tulisan terjemahannya.
sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Maka dalam artian, contoh ketika kita melaksanakan sholat, maka niat kita melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, membantu orang tua karena Allah Subhanahu wa taala, membantu teman karena Allah Subhanahu wa taala, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin semua yang kita lakukan itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan untuk selain mungkin kita sholat supaya dilihat, atau kita sholat supaya memenuhi kewajiban buka amaliyah, atau kita sholat duha, puasa, ngaji untuk memenuhi kegiatan-kegiatan sekolah, maka niat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat kita bukan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi niat kita karena ingin terlepas dari kewajiban atau tugas-tugas di sekolah. Nah, padahal tanpa kita niatkan untuk tugas di sekolah, dengan sendirinya tugas sekolah pun akan selesai. Kita contohnya sholat duha, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kan tugas sekolah akan terbebas dari tugas sekolah. Cuman kalau kita sholat duha niat karena sekolah aja, karena kewajiban sekolah, maka kewajiban sekolah bebas, akan tetapi sholat duha kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diniatkan hanya untuk sekolah supaya bebas dari tugas. Tetapi kalau kita niatkan sholat duha niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat dua, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tugas kita pun bebas di sekolah. Maka lakukan sesuatu ibadah atau sesuatu perbuatan kebaikan, lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, baik membantu orang tua dan lain sebagainya. Karena sesuatu amalan atau pekerjaan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima, dalam artian akan sia-sia. Kan hanya capek kalau sia-sia, suatu perbuatan yang kita lakukan tidak bernilai pahala, maka kita hanya dapat capek tetapi tidak dapat pahala. Semisal kita mengaji. Semisal adik-adik mengaji, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi pahala, orang tuanya dapat pahala, guru-gurunya dapat pahala. Tetapi kalau mengaji karena mungkin tugas di sekolah atau karena perintah dari orang tua, maka sama-sama mengaji, tetapi mengaji yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala mendapat pahala, orang yang ngaji, orang tua dan keluarganya, sedangkan yang mengaji karena perintah dari orang tua atau karena tugas dari sekolah, itu dia hanya dapat capeknya aja, tidak dapat pahala. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, di sini contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin di sini bisa dicontoh, bisa dipraktekkan di rumah ya. Pertama, membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat mendapat uang jajan. Nah, seperti tadi yang Pak Arif sebutkan. Yang kedua, memberikan sedekah tanpa memberikan imbalan dan bentuk apapun, tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Jadi contoh, kita memberikan teman kita uang 5.000, itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan saya kasih dia uang 5.000 supaya nanti biar dia bisa ngasih saya lagi. Nah, itu namanya tidak ikhlas. Kenapa? Karena kita mengharap imbalan dari orangnya, padahal imbalan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Mungkin dengan kita memberi teman, memberi orang lain, memberi pengemis atau pengamen uang 10.000, 5.000, mungkin rezeki orang tua kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita membantu teman kita, mungkin teman kita nggak bisa membantu kita, tetapi Allah mungkin bantu, mungkin melalui orang tuanya atau melalui jalur-jalur arah-arah yang lain, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kapanpun, dimanapun, tanpa bertujuan untuk memamerkan di hadapan orang lain. Jadi ketika melakukan kebaikan, kembali lagi kita perhatikan niat kita semata-mata karena Allah, baik itu di tempat ramai atau di tempat sepi. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sia.
Kemudian apa sih hikmah puasa? Nah, di sini adik-adik bisa baca. Hikmah berperilaku hikmah apa sih? Hikmah berperilaku ikhlas. Maka di sini adik-adik bisa baca. Ada beberapa, banyak sebenarnya hikmah daripada berperilaku ikhlas. Nah, di sini yang pertama membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Nah, kenapa hidup kita bisa tenang dan tentram dengan berperilaku ikhlas? Karena apa? Karena sesuatu kita sudah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu orang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita susah, orang itu tidak bantu, maka kita tidak akan ambil pusing. Kita tidak akan sakit hati. Kenapa? Ya karena saya dulu membantu dia karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia mau bantu saya atau enggak itu urusan dia. Tetapi kalau kita membantu dia karena supaya nanti dia bantu kita, nah, nanti ketika kita mendapati musibah, kemudian teman kita tidak membantu, maka disitulah kita akan sakit hati. Kenapa timbul sakit hati? Karena tadinya kita membantu dia bukan karena Allah, tetapi karena supaya dibantu balik. Maka dengan berperilaku ikhlas, hidup kita akan tenang. Yang kedua, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jelas dan pasti ketika suatu amalan itu semata-mata dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diterima. Tadi dalilnya. Kemudian yang ketiga, dibukakannya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Nah, ini adalah balasan terhadap orang-orang yang berperilaku ikhlas. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu mohon pertolongan. Mohon pertolongan dalam artian mohon pertolongan pertama kali yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dan hikmah mohon pertolongan. Secara bahasa, pertolongan artinya bantuan. Memohon pertolongan adalah jika kita atau kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terus gimana Pak? Kita kan minta tolong sama orang tua atau sama keluarga. Boleh meminta tolong sama orang lain, tetapi sebelum kita meminta tolong kepada orang lain, terlebih dahulu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya Allah, saya susah mengerjakan tugas ya Allah. Baru habis itu baru nanya sama bundanya, namanya sama kakaknya atau adiknya. Tetapi pertama-tama kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mohon begitu, dengan berkata, ya Allah, saya nggak bisa mengerjakan tugas ini Allah. Mungkin Allah datangkan atau Allah ketuk pintu hati kakaknya, sehingga dibantu, atau Allah ketuk pintu hati temannya sehingga membantu dalam mengerjakan tugasnya. Nah, ini dalil tentang mohon pertolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, jadi di sini diterangkan bahwasanya pertolongan itu ada dua. Ada yang menolong dalam hal kebaikan dan ada yang menolong dalam hal keburukan. Maka kita itu dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Contoh, ketika teman kita mungkin dia mau ke masjid tetapi tidak bisa jalan, maka kita tolong. Terus contoh pertolongan yang tidak baik, contoh temannya mau main PS tetapi tidak diizinkan sama orang tuanya untuk keluar. Datanglah satu temannya minta izin, katanya mau ngerja tugas bareng, padahal dia di rumah temannya itu bukan ngerja tugas tetapi main PS. Maka ini salah satu contoh saling tolong menolong dalam keburukan, dalam perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, menjaga urusan dunia kita dalam bentuk menyehatkan badan kita, melapangkan rezeki, menjaga orang tua kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita membantu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita pun menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menolong kita.
banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini Pak Arif menuliskan beberapa saja, yaitu di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga kesehatan badan kita. Ini adalah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit yang mereka pengen sekali belajar, pengen sekali sekolah, pengen sekali mengaji, pengen sekali kumpul sama temannya, tetapi kondisi badannya sakit. Nah, sedangkan kita yang diberikan, yang sudah ditolong oleh Allah SWT dengan disehatkan badannya, kenapa kita tidak meluangkan waktu untuk mengaji? Padahal dengan mengaji kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Kemudian Allah melapangkan rezeki, dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di luar sana, banyak orang-orang yang mungkin ketika kita sudah tidur, mereka masih berjalan mencari tong sampah, memulung botol-botol bekas dijual. Maka kita bersyukur kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidur kita masih nyenyak, rezeki kita masih berjalan bagus. Nah, maka dengan rezeki kita yang berjalan bagus, yang masih diberkahi, diberikan keberkahan, diberikan pertolongan melalui rezeki, maka jangan lupa pula kita untuk menolong orang lain yang mungkin lagi kesusahan. Nah, itu hikmahnya, ketika kita menolong orang lain maka Allah SWT akan menolong kita juga. Kemudian menjaga orang tua kita dan lain-lain sebagainya. Dengan kita menolong, membantu orang lain, maka Allah SWT pun akan menolong kita. Kalaupun bukan sekarang, nanti ketika mungkin orang tua kita sudah tua, teman-teman kecil kita dulu yang kita tolong, ketika mereka besar, mungkin mereka jadi orang-orang besar, menjadi orang-orang hebat. Nah, mungkin nanti dia akan menolong orang tua kita ketika mengalami kesusahan. Kenapa? Karena ini semua bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jaga orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala lindungi orang tua kita dari bahaya ketika mereka berangkat kerja, ketika mereka pulang kerja, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena faktor kita menolong orang lain, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lindungilah orang tua saya, lindungilah kedua orang tua saya. Maka dengan doa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tolong orang tua kita. Kemudian yang kedua, menjaga urusan agama kita. Bentuk penjagaannya itu membersihkan hati dari syubhat, senantiasa terikat beribadah kepada Allah, rasa harap kepadanya, bertaubat kepadanya, dan anggota badan kita bebas dari memperturutkan hawa nafsu. Ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, pembelajaran kita tentang ikhlas dan mohon pertolongan tadi temanya sudah habis sampai di bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian terakhir ini tugas untuk adik-adik semuanya. Nah, tugas dari Parip nggak berat-berat kok. Wah, ini kehapus nih. Jadi tugasnya yaitu hafalkan hadis berikut beserta artinya. Nah, ini Parip bacakan. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa mutughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya dan semata-mata hanya mencari keridhaan Allah dengan amalan tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3140 disahihkan oleh Imam Albani. Maka ini tugas adik-adik semuanya, jangan lupa dihafalkan baik berupa video ataupun voice note, nanti dikirimkan ke Google Drive. Bagi yang bermasalah silahkan bisa langsung japri ke WA-nya Pak Arif ya. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Arif. Ucapkan buat teman-teman, terima kasih atas waktunya. Buat adik-adikku, jangan lupa tugas-tugas yang lain dikerjakan, buku amaliyahnya, mengajinya, murojaahnya jangan lupa diperhatikan, dan jangan lupa berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena surga ada di telapak kaki orang tua. Maka bagi yang masih mempunyai orang tua, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua.
Kenapa? Karena orang tua adalah tangganya adik-adik semuanya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kita pun akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan yang nanti balasannya Allah berikan untuk anak yang soleh dan soleha, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.